Oke, saya mulai ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan teman saya Sekar Alvita Sari Widodo, saya sendiri Muhammad Ahmad Resno, dan teman saya Adinova Rofif. Hari ini akan sedikit menjelaskan tentang finite element analysis of the effect of boron nitride nanotubes in beta tricalcium phosphate and hydroxyapatite elastic modulus using the RVE model. Boleh di next, Bin. Yang pertama ada abstrak, yaitu sebuah studi numerik dilakukan untuk menentukan efek dari boron nitrida nanotube atau BNNT sebagai elemen penguat untuk dua bahan implan yang berbeda. Distribusi acak BNNT direkonstruksi menggunakan algoritma adsorpsi sekuensial acak dalam beta trikalsium fosfat dan hidroksiapatit atau HA. Elemen volume representatif atau RVE dengan berat 4%. BNNT di matriks TCP dan HA disiapkan. Modulus elastisitas yang diprediksi dari komposit TCP BNNT dan HA BNTT menunjukkan peningkatan masing-masing 24,1% dan 26,3% dibandingkan dengan murni TCP dan HA untuk memvalidasi hasil analisis metode elemen hingga kami menggunakan Halpin yang dimodifikasi pendekatan saya atau HT untuk menghitung modulus elastisitas model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FEM dan HT berada dalam kesesuaian yang baik dengan penyimpangan 1,5% dan 2,7% untuk komposit TCP BNTT dan HA BNTT. Masing-masing sebaliknya, kesenjangan besar ditemukan antara pendekatan teoretis kami dan hasil eksperimen untuk komposit HA BNT yang tersedia dalam literatur. Penyimpangan ini mungkin merupakan konsekuensi dari metode pembuatan komposit yang tidak dipertimbangkan dalam model RVE. Yang kedua ada introduction. Hidroksiapatit atau HA dan beta trikalsium fosfat sendiri atau dalam kombinasi adalah bahan yang paling umum digunakan dalam penyembuhan tulang. Kepadatan tinggi TCP dengan sifat mekanik yang sangat baik terutama digunakan sebagai bahan reparasi dalam bedah maksilofasial dan gigi. Dengan mengontrol densitas dan struktur mikrobiokeramik ini, sejumlah perbaikan dalam ketangguhan retak telah muncul. Biokeramik kalsium fosfat berukuran nano sudah digunakan di bidang biomedis karena sifat biologis dan biomekaniknya yang unik. Perubahan ukuran butir dari ukuran mikro ke tingkat nano telah menunjukkan peningkatan ketangguhan retak HA. Untuk pemodelan komposit berstruktur nano, dua metode utama adalah model dinamik molekul dan model kontinum. Model pertama terutama telah digunakan untuk mengkarakterisasi hubungan interaksi atomistik antara serat dan matriks. Pendekatan ini menguntungkan dalam studi serat tunggal kimia dan resolusi tinggi. Metode kedua sering digunakan untuk menyelidiki pengaruh ukuran partikel penguat dan fraksi volume pada sifat mekanik komposit. Dalam hal pendekatan teoritis, penting untuk memiliki pemahaman yang realistis tentang perilaku elastostatik nanomaterial di bawah sistem pembebanan yang berbeda. Dalam pemodelan elemen hingga efek komposit, partikel penguat sering dianggap sebagai padatan isotropik dan monolit. Untuk menghindari perhitungan komputasi komposit yang mahal dan besar dalam pemodelan FE, peneliti biasanya menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan komposit yang disebut sel satuan atau representatif volume elemen atau RVE. Dalam pemodelan RVE, homogenisasi numerik penting untuk menghasilkan simulasi ilustratif dari komposit nyata. Teori dasar dalam metode ini adalah bahwa energi regangan telah disimpan dalam RVE dan komposit sebenarnya harus kurang lebih sama. Oleh karena itu, RVE harus mengandung elemen
inklusi dalam jumlah yang memadai. Beberapa teknik digunakan untuk pemodelan realistis homogenitas komposit yang diperkuat secara acak. Salah satu metode yang paling populer untuk merancang model RVI homogen adalah melalui Random Sequential Adsorption Algorithm atau RSA, didasarkan pada penambahan serat ke ruang yang telah ditentukan dengan menghasilkan koordinat dan sudut orientasi secara acak. Oke, selanjutnya ada the FE model. Nah, dalam permodelan RVE kami menggunakan HA dan TCP sebagai matriks dan 4% berat. BNNT sebagai elemen penguat. Mempertimbangkan rasio kepadatan antara BNNT dan matriks, fraksi volume BNNT dalam HA BNNT dan TCP BNNT dihitung masing-masing sebagai 5,5% dan 5,3%. Koordinat dan orientasi dari BNNT dalam ruang kotak yang telah ditentukan RVE dihasilkan di MATLAB menggunakan RSA. Dengan menggunakan koordinat dari orientasi BNNT, 4 RVE kubik berukuran L3 dengan 15, 30, dan 60 BNNT dihasilkan di SolidWorks. Ukuran RVE dihitung secara proporsional dengan aspek rasio dan angka BNNT. Akibatnya semua ukuran RVE diatur secara parametrik dan bergantung pada jumlah BNNT. Setelah menghasilkan RVE apapun, perilaku isotropiknya diperiksa dengan kondisi batas yang sama dan sampai sekitar 2% deviasi antara tiga sumbu utama. Tercapai posisi dan orientasi BNNT sering diubah. Dalam karya ini, rasio aspek BNNT dipilih sebagai 40 dan untuk penyerda isotropik dan homogen. Semua model yang dihasilkan diekspor ke perangkat lunak statik struktural untuk analisis dan perhitungan modulus elastisitasnya. Boleh next, Din. Berikut adalah elemen matriks dan penguat yang digabungkan dengan elemen tetrahedral kuadratik tenot. Kontak matriks dan BNNT diasumsikan terikat sempurna dan terjadi perpindahan beban 100%. Semua data yang diperlukan untuk analisis elastis dimasukkan ke dalam model sesuai dengan data. Dengan memperbaiki perpindahan permukaan bawah RVE dan arah Y, tekanan searah diterapkan dari permukaan yang berlawanan melalui benda tegar untuk mencapai perpindahan yang sama di semua simpul dari permukaan atas. Analisis dilakukan di daerah elastis dan tekanan tekan yang sedikit lebih rendah dari kekuatan tekan matriks yang diterapkan. Hukum Hooke digunakan untuk menghitung modulus elastisitasnya. Selanjutnya ada Halpin TSAI model. Nah, untuk mengevaluasi hasil FEM, kami menggunakan pendekatan yang dimodifikasi dari metode teoritis HT untuk memprediksi modulus elastisitas model kami dengan rumus berikut. Nah, namun seperti dapat dilihat pada persamaan di atas, kita hanya dapat untuk modulus elastisitas komposit. Dengan demikian, kami tidak HT dan pendekatan serupa memiliki kemampuan terbatas untuk memberi kita lebih banyak detail visual tentang kondisi interior komposit. Oleh karena itu, tampaknya FEM dengan variabel dan hasil visualnya yang lebih dapat disesuaikan, merupakan alternatif yang luar biasa untuk metode teoritis ini. Pada grafik batang modulus elastisitas dengan jumlah BNNT yang berbeda dalam RVE, dengan kondisi batas yang sama. Ya, kemudian selanjutnya ada hasil dan diskusi. Untuk memahami pengaruh angka BNNT dalam model RV kami mengujinya dengan 4 set yang berbeda seperti tabel yang di bawah ini.
Kedua sistem komposit dengan 45 BNNT memiliki elastisitas tertinggi nilai modulus. Oleh karena itu, kami menerima hasil model ini sebagai hasil FEM kami yang dihitung untuk HA dan komposit berbasis TCP oleh hasil FEM dan HT ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Hasil FEM dan HT tersebut sesuai pada kedua komposit. Namun hasil eksperimen untuk HBNNT yang ditemukan dalam literatur menunjukkan perbedaan besar dengan hasil FEM dan HT. Perbedaan hasil teoritis dan eksperimen untuk kasus HBNNT dapat dijelaskan sebagai berikut. Sampel percobaan disiapkan menggunakan metode sintering plasma percikan pada suhu 1373 Kelvin dan di bawah tekanan 70 MPa. Menurut penulis penelitian itu, pada suhu tekanan tinggi, menambahkan BNNT menurunkan ukuran butir HA menjadi sepertiga dari aslinya. Dengan mengurangi ukuran butir HA ini, struktur yang lebih padat bisa dicapai daripada yang ada di HA murni. Ini berarti bahwa BNNT tidak hanya memperkuat HA dengan sifat mekaniknya yang tinggi, tetapi juga berperan dalam perlakuan panas selama fabrikasi komposit. Lalu manufaktur komposit pada suhu tinggi menyebabkan tegangan sisa termal dan fenomena ini mempengaruhi sifat mekanik komposit. Sedangkan ekspansi termal koefisien untuk HA adalah 17,3, 5,8, 10 Celsius. Oleh karena itu, ketika komposit HBNNT di quenching, penyusutan HA akan menjadi 3 kali lipat lebih besar daripada BNNT. Inkonsistensi dalam kontraksi ini menyebabkan tegangan tekanan pada BNNT dan tegangan tarik pada HA. Telah diketahui bahwa interfase antara inklusi dan matriks memiliki peran yang besar dalam sifat mekanik komposit seperti ini. Meskipun interaksi tersebut antara HA dan BNNT dihitung menggunakan model Cox, kurangnya pengetahuan tentang interfase dan morfologi atau karakterisasi mekanisnya seperti itu. Untuk menilai distribusi tegangan dalam BNNT dan matriks, tegangan ekuivalennya di bawah tekanan 150 MPa dihitung dan hasilnya sebagai berikut, gambar di bawah ini. Kami sengaja menggunakan besarnya tekanan ini yang berbeda di atas daerah elastis matriks untuk menemukan distribusi tegangan yang terlihat dalam model FEM. Tegangan yang terlihat dalam model FEM ini, tegangannya yaitu ekuivalen maksimum dalam BNNT jauh lebih tinggi daripada di matriks. Dan ini adalah konsekuensi yang besar dari perbedaan antara modulus elastisitasnya. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi BNNT dalam fungsi bantalan beban beberapa kali lebih tinggi daripada matriks. Hasil penting lainnya adalah bahwa tegangan ekuivalen ini maksimum untuk TCP sekitar kira-kira 52% lebih tinggi daripada HA. Hal ini dapat dibenarkan oleh modulus elastisitas yang lebih rendah untuk TCP dibandingkan dengan HA. Kemudian bagian conclusion dilanjutkan oleh Sekar. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu yang pertama, kami memperkenalkan BNNT sebagai elemen penguat untuk TCP dan menentukan bahwa ini menghasilkan peningkatan yang cukup besar dari modulus elastisitasnya sebesar 24,1%. Akibatnya, gagasan bahwa BNNT dengan sifat mekanik yang tinggi merupakan elemen yang dapat diandalkan untuk memperkuat biomaterial yang didukung lebih lanjut. Yang kedua, teknik pemodelan yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menganalisis fungsi BNNT dalam komposit oleh FEM. Yang ketiga, kami menemukan bahwa jumlah elemen tulangan dalam model RVE memiliki titik optimum. Yang keempat, sebagai pendekatan teoritis, hasil FEM dan HT berada dalam kesepakatan yang baik untuk karakterisasi daerah elastis bahan komposit. Dan yang terakhir, sementara hasil FEM dan HT berada dalam kesepakatan yang baik, ada perbedaan yang dapat didiskusikan antara mereka dan hasil eksperimen. Sifat mekanik komposit berstruktur nano sangat bergantung pada transfer beban antara serat dan matriks, tegangan termal sisa, dan sebagainya. Besarnya faktor-faktor efektif ini dapat berubah secara signifikan untuk sistem komposit yang sama dari satu metode manufaktur ke metode manufaktur lainnya.
Misalnya dalam pekerjaan ini mensimulasikan fungsi perlakuan panas BNNT dalam matriks HA memerlukan studi yang komprehensif. Dalam pekerjaan ini, di masa depan kami akan mencoba menerapkan semua faktor yang disebutkan ke dalam model numerik kami. Ya, sekian terima kasih dari kami. Kami buka untuk sesi pertanyaannya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya.
izin menjawab dari pertanyaannya Ulfa. Mengapa BNNT menjadi elemen penguat yang menguntungkan untuk nanokomposit? Jadi jawabannya itu karena BNNT itu punya stabilitas pada suhu tinggi dan sifat mekaniknya tuh yang sangat baik. Jadi karena itu sih. Gimana Ufa? Udah kejawab belum? Sama-sama Ufa. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Dwi Yulia. Pertanyaannya, apa yang dipertimbangkan dalam metode Halpin TCAI? Nah, dari pendekatan ini tuh mempertimbangkan rasio aspek dan variabel fraksi volume yang merupakan faktor efektif dalam menilai sifat mekanik komposit yang diperkuat secara acak. Jadi itu yang dipertimbangkan sih. Gimana, Dwi? Oke, yuk. Udah masih pertanyaan lagi? Oke, makasih Tama. Ya. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Gemma. Tadi disebutkan metode merancang RV homogen yang paling populer adalah melalui RSA. Lalu proses RSA sendiri itu apa? Jadi proses RSA itu sendiri yaitu mengacu pada proses di mana partikel secara acak diperkenalkan dalam suatu sistem, dan jika mereka tidak tumpang tindih dengan partikel teradsorpsi sebelumnya, mereka menyerap dan tetap selama sisa proses. RSA dapat dilakukan dalam simulasi komputer, dalam analisis matematis, atau dalam eksperimen. Kurang lebih seperti itu, bisa diterima, Gemma? Oke, sama-sama, Gemma. Oke, saya izin menjawab lagi pertanyaan dari Mirza. Pertanyaannya itu aplikasi apa yang biasa digunakan untuk membuat model RVE 3 dimensi? Kalau dari artikel yang kita bahas ini sih, penulisnya itu menggunakan aplikasi MATLAB sama SolidWorks gitu ya. Mungkin itu sih. Gimana? Apakah udah cukup? Siap, udah terjawab. Makasih, Tama. Oke, Mirza. Mau izin bertanya boleh ya? Ya, silakan Satrio. Ya, kenalin mungkin namanya Satrio dari kelompok 2, teman-teman. Mungkin sedikit aja sih terkait apa sih itu pengertian dari RFE itu sendiri gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya. Terima kasih. Oke, ya, izin menjawab pertanyaan dari Satrio tadi. RVE itu kurang lebih adalah volume terkecil di mana pengukuran dapat dilakukan dan akan menghasilkan nilai yang mewakili keseluruhan data tersebut. Kurang lebih seperti itu, Satrio. Apakah bisa diterima? Oke, cukup. Makasih ya, Din. Oke, sama-sama.
Permisi Pak Damura, ini tadi sudah ada 5 pertanyaan yang ditanyakan nama, dan dijawab semua, apakah ditutup atau bagaimana ini Pak? Ya, baik Pak. Sekian, terima kasih tadi sudah memperhatikan paparan kami dari presentasi kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.